Hai guys, balik lagi dengan saya Anis Pujarti dari kelas 12 4B21 yang 12 19 32 14. Pada kali ini kita akan membahas mengenai desain antarmuka. Dasar desain antarmuka. Yang pertama, merefleksikan model mental user, merefleksikan kombinasi pengalaman dunia real, pengalaman dari software lain, dan penggunaan komputer secara umum. Yang kedua, exploitation dan implementation. Exploitation adalah kondisi yang jelas dalam memberikan petunjuk untuk memanipulasi suatu objek. Implementation adalah kondisi yang hanya memberikan kesan visual untuk memanipulasi objek. Yang ketiga, direct manipulation, untuk mendapatkan dampaknya dengan segera setelah melakukan suatu aksi. Yang keempat, user control, mengizinkan user mengontrol dan menginisialisasi aksi. Yang kelima, feedback and communication, selalu memberikan user apa yang terjadi dari suatu aksi. Oke, selanjutnya, prinsip desain antarmuka. Yang pertama, konsistensi. User dapat mentransfer pengetahuan dan kemampuan dari suatu aplikasi ke aplikasi yang lain. Yang kedua, WYSIWYG, what you see is what you get. Tidak ada perbedaan antara yang dilihat di layar dengan hasil outputnya. Yang terakhir, aesthetic integrity. Informasi diorganisasikan dengan baik dan konsisten dengan prinsip desain visual yang baik. Selanjutnya, interface design. Ada dua. Yang pertama, meliputi antarmuka program internal dan eksternal, serta desain untuk antarmuka pengguna. Kemudian yang kedua, desain antarmuka internal dan eksternal diarahkan oleh informasi yang diperoleh dari model analisis. Desain software yang baik ada 7. 1. High performance. Software yang dibuat mempunyai performance yang tinggi walaupun digunakan oleh beberapa user. 2. Mudah digunakan. Software yang dibuat mempunyai sifat easy to use atau mudah digunakan sehingga tidak membutuhkan proses yang lama untuk mempelajarinya. Yang ketiga, penampilan yang baik. Software yang mempunyai antarmuka atau interface yang baik sehingga user tidak merasa jenuh. Yang keempat, reliability. Kehandalan sejauh mana suatu software dapat diharapkan untuk melakukan fungsinya sesuai dengan ketelitian yang diperlukan. Yang kelima, mampu beradaptasi. Sejauh mana software yang dibuat mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan teknologi yang ada. Yang keenam, interoperability. Software yang dibuat haruslah mampu berinteraksi dengan aplikasi lain. Biasanya dapat dilihat adanya fasilitas untuk ekspor dan impor data dari aplikasi lain. Yang ketujuh, mobility. Software yang dibuat harus berjalan pada bermacam-macam sistem operasi. Mengambil keputusan dalam desain ada 6. 1. Aplikasi semakin membesar dan menjadi semakin lambat prosesnya. 2. User interface pada aplikasi semakin kompleks. 3. Waktu yang diperlukan untuk mengembangkan fitur baru menjadi lebih lama. 4. Dokumentasi aplikasi dan dokumen help menjadi melebar. 5. Resiko adanya efek pada fitur yang sudah ada. Dan yang terakhir, meningkatkan waktu yang diperlukan untuk memvalidasi aplikasi. Mendesain layout, ada 3 model aplikasi. 1. Berbasis dokumen. Aplikasi ini menghasilkan sebuah dokumen berupa file-file yang nantinya bisa dibuka dan dirubah kembali jika perlu. Aplikasi berbasis dokumen misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel, OpenOffice, CorelDRAW, Photoshop, dan lain-lain. Yang kedua, berbasis non-dokumen. Aplikasi ini sifatnya tidak menghasilkan dokumen yang bisa dibuka dan dirubah kembali. Contoh dari aplikasi berbasis non-dokumen ini adalah Microsoft Outlook, MySQL, MyOB, dan lain-lain. 3. Utilitas. Aplikasi ini sifatnya adalah untuk menunjang saja, sifatnya hanya tambahan. Ada kecenderungan aplikasi seperti ini pula pada style di samping fitur. Contohnya Winamp, Media Player, Power DVD, dan lain-lain. Berikut adalah contoh dari layout berbasis dokumen. Ini adalah dari tampilan Word ya teman-teman. Selanjutnya kita lihat layout berbasis non-dokumen. Kalian bisa diamati. Ini adalah tampilan dari Microsoft Outlook 2003 teman-teman. Selanjutnya yang terakhir, layout utilitas. Jadi tampilannya seperti ini, kalian bisa cermati. Ada kecenderungan aplikasi seperti ini menekankan pula pada style di samping fitur aplikasi. Cara pendekatan ada 2. Yang pertama, user-centered design approach. Pendekatan perancangan berbasis pengguna merupakan istilah yang dipakai untuk menggunakan filosofi perancangan,
Konsepnya, user menjadi pusat dalam proses pengembangan sistem dan tujuan atau sifat-sifat, konteks, dan lingkungan sistem semua didasarkan dari pengalaman pengguna. Yang kedua, user design approach, pendekatan perancangan interface yang dibuat oleh programmer untuk user. Programmer berusaha untuk membuat interface baik-baiknya berdasarkan pengalamannya setelah jadi diberikan kepada user. Kemudian, prinsip dan petunjuk pemasangan. Yang pertama, urutan perancangan. Yang kedua, perancangan tampilan berbasis teks. Yang ketiga, perancangan tampilan berbasis grafis. Yang keempat, waktu tanggap. Dan yang terakhir, penanganan kesalahan. Selanjutnya, piranti bantu sederhana. Piranti bantu sederhana ada 4. Yang pertama, nomor lembar kerja. 2, bagian tampilan. 3, bagian navigasi. Dan yang 4, bagian keterangan. Jaring semantik tampilan dipakai untuk mempermudah programmer saat ia menulis untuk disesuaikan dengan navigasi pada setiap lembar kerja. Pada jaring semantik, tampilan terdiri atas 2 komponen. Yang pertama, nomor tampilan bisa diberi notasi dengan lingkaran, dan transisi yang menyebabkan perpindahan ke tampilan lain bisa diberi notasi dengan anak panah. Sekian pada video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.